Kamu ingat nilai yang saya terapkan di sini? Disiplin dan inisiatif. Kalau si Sarah dipecat, kan gak ada yang mecat kita. Film ini dibuka di sebuah perusahaan digital marketing dan dipimpin oleh seorang cewek cantik yang bernama Sarah. Sarah ini orangnya baik, ramah, dan kalem kepada anak buahnya. Tapi itu semua bohong. Yang asli itu sifatnya jutek, keras, dan selalu menuntut semua bawahannya. Gak ngerti email, gak bisa PDF, Pagi itu ketika Sarah datang ke kantor, seorang karyawan yang bernama Angga datang terlambat. Hal itu membuat Sarah kesal. Sarah bertanya, kenapa Angga datang telat? Angga menjawab, ia tadi habis mencari printer karena printer di kantor rusak. Sarah menyalahkan Angga, kenapa printer tidak dibawa ke teknisinya untuk dibenerin. Ketika Sarah hendak meminum kopinya, ia kembali marah karena kopinya itu kemanisan. Ketika jam istirahat, Angga bersama Richard, Bonnie, dan Rudy, mereka ngomongin perilaku bosnya itu, dan mereka tampak tidak suka dengan Sarah. Esok harinya, mereka kembali berkumpul dan membahas Sarah. Bonnie pun mendapat ide agar mereka taruhan saja siapa yang bisa bikin Sarah dipecat dari kantor. Lalu tak lama, Sarah menemukan kondom di janitor. Ia meminta agar pelakunya jujur. Dimas dan Alia pun mengakuinya. Seketika itu juga, mereka berdua dipecat. Karena kelakuan Sarah semakin menjadi, mereka pun bersedia menyisihkan 25% dari gajinya. Mereka sepakat untuk membuat taruhan. Siapa yang bisa membuat Sarah dipecat? Esok harinya di kantor, ketika hendak melakukan meeting dengan klien hijab, Sarah malah dipermalukan oleh foto-foto bikini di pantai. Untungnya ia masih bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri kepada klien tersebut. Setelah itu ia pun menyelidiki ulah siapa itu semua. Sarah meminta Angga untuk memperbaiki laptopnya yang rusak, dan Angga menggunakan kesempatan itu untuk mencuri isi file yang ada di laptopnya. Lalu malam harinya, mereka berempat berencana untuk pergi ke rumahnya Sarah. Sesampainya di sana, mereka memantau keadaan dari luar. Mereka berniat untuk menggeledah isi rumahnya. Lalu tak lama kemudian, datanglah Pak Firman. Ternyata Pak Firman datang untuk menjemput Sarah. Setelah dirasa rumahnya kosong, mereka bergegas masuk. Udah kayak perampok aja. Mereka segera berpencar. Namun tak lama, ada suara mobil di luar. Pak Firman dan Sarah kembali lagi. Mereka pun panik dan segera bersembunyi di toilet. Sarah melihat Bimo terbangun di atas. Ia pun segera memanggil pembantunya. Ketika itu Pak Firman ingin ke toilet. Lalu Angga dan teman-temannya panik. Ketika Pak Firman hampir membuka tirai di toilet, Sarah menjerit ketika ia tahu bahwa laptopnya rusak. Lalu ketika Pak Firman hendak menenangkannya, kesempatan itu membuat Angga dan teman-temannya untuk kabur meninggalkan rumah itu. Ketika sudah larut malam, Sarah menghubungi Angga. Sarah meminta Angga untuk mengantarkannya ke rumah sakit karena Bimo lagi sakit, badannya panas, dan supir pribadinya kebetulan lagi cuti. Di rumah sakit, Angga bertanya kepada Sarah, apakah Bimo itu anaknya? Sarah menjawab bukan. Bimo itu adalah keponakannya karena kakaknya sudah meninggal. Ia pun merawat Bimo seperti anak kandungnya sendiri. Esok harinya di kantor, Richard bercerita bahwa ia telah memasang CCTV di ruangannya Sarah. Ketika Sarah dan Angga sedang makan malam, mereka asik mengobrol dan mulai bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Sarah pun bertanya,
bagaimana menurut Angga tentang dirinya di kantor. Angga menjawab jujur, Sarah itu orangnya pekerja keras, tekadnya kuat. Namun sayangnya Sarah itu sering memberi tekanan kepada bawahannya. Itu yang membuat semua pegawai kantor menjadi takut. Sarah pun tersenyum. Ia merasa nyaman bersama Angga. Saat Sarah bercerita soal Pak Firman, diam-diam Angga merekamnya. Sarah bercerita bahwa Pak Firman yang membuat dirinya menjadi terikat di kantor. Setelah itu mereka pun pulang. Di rumah Sarah membuatkan minum. Mereka kembali berbincang. Saat Sarah hendak mengambil minum, tak sengaja minumannya tumpah dan mengenai bajunya. Ketika Angga membantu membersihkannya, mereka saling bertatap muka. Timbul rasa suka dari Angga kepada Sarah. Angga ingin mengenal Sarah lebih dalam. Esok harinya, Angga menjemput Sarah. Ketika di lift, tangan mereka bersentuhan. Di kantor, Boni heran melihat ekspresi Angga. Ia bertanya apakah Angga mulai suka kepada Sarah. Angga pun membantahnya. Ketika Rudi hendak menuangkan obat sakit perut ke kopinya Sarah, Angga diam-diam menukarnya dengan kopinya Boni. Setelah itu Angga mulai memperhatikan jika Pak Firman sering mengancam Sarah. Ia pun kepikiran hal itu. Richard pun juga mulai heran, mengapa akhir-akhir ini Angga dekat sekali dengan Sarah. Malam itu, Angga pergi ke rumah Sarah. Tak lama kemudian, Pak Firman pun datang. Sarah meminta Angga untuk bersembunyi. Dari luar, Angga melihat Pak Firman memegang tangannya Sarah. Angga tampak tidak terima. Ia pun mencari cara agar Pak Firman tidak jadi menyentuhnya. Lalu di luar, ia pun merusak dan memecahkan kaca mobilnya Pak Firman. Esok harinya, Sarah menghampiri Angga. Sarah bertanya kenapa Angga melakukan hal itu. Angga menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan Sarah. Sarah pun menangis. Ia bercerita kalau takut Pak Firman mengambil Bimo. Jadi guys, Bimo ini adalah cucunya Pak Firman. Jadi dulu kakaknya Sarah kawin lari dengan anaknya Pak Firman. Dan selama ini dialah yang membiayai kehidupan Bimo dan mengangkat Sarah sebagai manajer di kantornya. Kasih tahu aku harus gimana. Angga pun meminta maaf. Larut dalam suasana itu, mereka malah berciuman. Setelah itu Richard memperlihatkan adegan itu dari rekaman CCTV. Teman-temannya bertanya kepada Angga. Angga pun menjelaskan bahwa ia suka sama Sarah. Richard tidak menyangka Angga lupa dengan rencana awal mereka. Terjadilah keributan di kantor itu. Ketika sedang meeting, Angga memutar file yang isinya ternyata adegan tadi. Ia merasa dijebak oleh teman-temannya. Suasana di kantor menjadi kacau. Pak Firman marah karena Angga telah membuatnya malu. Angga meminta penjelasan dari teman-temannya. Itu tadi apaan? Sarah pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Angga mulai jujur. Ia bercerita bahwa ia dan teman-temannya sedang membuat taruhan tentang siapa yang bisa membuat Sarah dipecat dari kantor itu. Sarah pun sangat kecewa. Saat itu juga, Angga mengemasi barang-barangnya. Mulai saat itu, ia sudah tidak bekerja di kantor itu lagi. Dan film pun berakhir. Dua bulan kemudian, setelah kejadian tersebut, tak sengaja mereka bertemu kembali. Ya, ketika Angga dan Sarah hendak memenuhi panggilan kerja di kantor yang sama. Ketika tiba saatnya mereka dipanggil untuk interview, HRD di kantor itu bernama Sandi Siregar. Pak Sandi mulai melihat CV mereka berdua.
Pak Sandi meminta agar mereka berdua menceritakan apa yang terjadi di kantor sebelumnya. Sarah pun bercerita mengenai kelakuan Angga yang menyebabkan Bimo diambil oleh Pak Firman, bosnya dulu. Setelah mendengar semua itu, Pak Sandi Siregar meminta agar mereka berdamai dan saling memaafkan. Jika mereka memang saling cinta, mengapa mereka tidak saling bersatu saja? Sarah mengatakan bahwa cinta tidak akan bisa mengembalikan Bimo kepadanya. Kini Pak Sandi pun balik bertanya, kalau ia bisa mengembalikan hak asuh Bimo ke tangan Sarah, apakah Sarah mau memaafkan Angga? Pak Sandi lalu memanggil Bimo, dan ternyata benar, Bimo masuk ke ruangan itu bersama Richard, Rudy, dan Bonnie. Sarah pun terkejut, ia sangat bahagia. Rudy lalu menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya ingin meminta maaf kepada Angga dan Sarah. Ia juga bercerita bagaimana ketika mereka bertiga menghadap Pak Firman, mereka bersama pengacara, yang ternyata pengacara itu adalah Pak Sandi sendiri. Mereka menuntut agar Pak Firman mengembalikan hak asuh Bimo kepada Sarah, karena mereka mempunyai bukti-bukti kejahatan dari Pak Firman. Sarah dan Angga sangat bahagia. Hubungan mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Ia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya, dan akhirnya mereka semua bisa kembali bekerja di kantor yang baru, tempat mereka mendirikan kantor bersama dan membangun bisnis kembali dari awal. Nah, itu dia guys, seluruh alur cerita dari film Devil on Top. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.